pertama ini memiliki 3 subjudul. Yang pertama tentang tahap formatif, yang kedua tahap afirmatif, dan yang ketiga tahap reformatif. Nah, pada bab kedua yaitu membahas tentang Al-Quran sebagai lapangan studi, di mana pada bab kedua ini memiliki 4 subjudul. Yang pertama yaitu studi Al-Quran bagian dalam studi Islam, yang kedua ruang lingkup studi Al-Quran, yang ketiga perangkat studi Al-Quran secara ilmiah, dan yang keempat pendekatan dan etika dalam studi Al-Quran. Kemudian pada bab ketiga atau pada bab pembahasan ketiga yaitu membahas tentang pendekatan historis sosiologis. Pada pembahasan ini juga memiliki 4 subjudul. Yang pertama yaitu pengertian sejarah dan sosiologis, yang kedua kajian historisnya, yang ketiga konsep-konsep dasarnya, dan yang keempat yaitu membahas tentang pendekatan historis sosiologis dalam studi Al-Quran, yaitu pada telaah pemikiran Fazrul Rahman. Yang keempat yaitu atau pada bab keempat membahas tentang pendekatan hermeneutik, di mana di sini juga membahas tentang pengertian hermeneutik, yang kedua kajian historisnya, yang ketiga konsep-konsep dasarnya, dan yang keempat membahas tentang pendekatan hermeneutik dalam studi Al-Quran, yaitu dalam telaah pemikiran Farid Eshaq. Kemudian pada bab kelima atau pembahasan kelima yaitu membahas tentang pendekatan feminis, di mana pada pembahasan ini terdapat juga 4 subjudul. Yang pertama yaitu pengertian feminis, yang kedua kajian historis, yang ketiga konsep dasar, dan yang keempat pendekatan historis dalam studi Al-Quran, yaitu pada telaah pemikiran Aminah Wadud Muhsin. Nah, pada bab selanjutnya yaitu membahas tentang pendekatan semiotik. Nah, pada pembahasan ini juga memiliki 4 subjudul. Yang pertama yaitu pengertian semiotik itu sendiri, yang kedua kajian historisnya, yang ketiga konsep dasarnya, dan yang keempat pendekatan semiotik dalam studi Al-Quran, yaitu pada pembacaan surat Al-Fatihah oleh Muhammad Arqon. Nah, pada bab selanjutnya yaitu membahas tentang pendekatan semantik, di mana pada pembahasan ini juga membahas tentang pengertian semantik, kajian historis, konsep dasar, dan pendekatan semantik dalam studi Al-Quran, yaitu pada telaah pemikiran Toshihiko Ijutsu. Nah, pada pembahasan terakhir atau pada bab ke-8 yaitu membahas tentang pendekatan sastra, di mana pada pendekatan sastra ini membahas tentang pengertian sastra itu sendiri, membahas tentang kajian historisnya, membahas tentang konsep-konsep dasarnya, dan membahas tentang pendekatan sastra dalam studi Al-Quran, yaitu telaah pemikiran Nars Hamid Abu Zaid. Nah, mungkin inilah peta konsep yang dapat saya paparkan pada mata kuliah isu-isu dalam studi Al-Quran. Mungkin jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.